Kamu telah membawa keluarga ini ke tingkat yang bukan miliknya. Namun, para tetua malah menjadikanmu kambing hitam. Hanya karena Liu Ruyan mengandung anak naga. Demi menyenangkan kaisar, mereka bahkan ingin memanfaatkan tubuh pedang alammu untuk merawat janin itu. Melihat hal ini, kamu tertawa terbahak-bahak. Sekelompok semut tingkat Qi, berani-beraninya mereka menantangku. Mereka semua harus mati. Saat ini, di aula besar keluarga Su, dengan kecantikan surgawi Nona Liu Ruyan, melihatmu adalah keberuntunganmu. Apalagi yang tidak kamu puas. Namun, Liu Ruyan tidak peduli dengan sanjungan kepala keluarga. Dia hanya menundukkan kepala, perlahan membelai perutnya yang sedikit membuncit. Kamu melihat semuanya dengan kebingungan. Kamu telah melakukan perjalanan waktu. Setelah menyerap semua ingatan pemilik tubuh sebelumnya, kamu terpaku di tempat. Keluarga macam apa ini? Berani-beraninya mereka menyuruhmu, seorang ahli puncak tingkat Yuan Ying, untuk menjadi kambing hitam mereka. Pandanganmu jatuh pada gadis cantik itu. Menyadari tatapanmu, Liu Ruyan pun menoleh dan melihatmu. Mata indahnya penuh dengan perhitungan licik. Jika aku bisa menggunakan kekuatanmu dan tubuh pedang alammu, anak ini pasti akan menjadi jenius pedang sejati di masa depan. Saat itu, tahta Kaisar Xia Agung akan dapat direbut oleh anakku. Jujur saja, Liu Ruyan memang cantik, tapi melihat perut besarnya itu, siapa pria yang mau menjadi ayah instan seperti ini? Apalagi, Liu Ruyan ini begitu percaya diri ingin menikahimu. Dia pantas. Jika berbicara tentang bakat, Liu Ruyan baru mencapai tingkat Qi. Sementara kamu memiliki tubuh pedang, dan kekuatanmu telah mencapai puncak tingkat Yuan Ying. Hanya selangkah lagi menuju tingkat Huasen. Jika bicara tentang latar belakang keluarga, keluarga Liu hanyalah keluarga tingkat Jindan. Sementara di belakangmu berdiri sekte pedang Shen Xiao, dan kamu adalah pewaris pedang dari sekte tersebut. Status dan posisimu jauh melampaui Liu Ruyan. Bagaimana dia bisa merasa bahwa ini keberuntungan? Dengan begitu banyak murid keluarga Su, kenapa mereka memilihmu secara khusus? Siapa yang percaya bahwa mereka tidak memiliki niat jahat? Pikiranmu sampai di titik ini. Matamu mulai menunjukkan kebekuan. Sang pewaris muda yang berada di dekatmu melihatmu diam saja, lalu mulai menyulitkanmu. Kamu, sikap apa ini? Pernikahan ini membawa manfaat besar bagi kamu dan keluarga. Sebagai murid keluarga Su, bagaimana kamu bisa menolaknya? Murid-murid keluarga Su lainnya juga ikut mendukung. Heh, mendengar kata-kata mereka, kamu tertawa dingin. Pandanganmu jatuh pada Sulong. Kamu adalah pewaris keluarga Su. Kenapa kamu tidak menikah dengannya? Wajah Sulong langsung memerah. Siapa orang bodoh yang mau menikahinya dan menjadi kura-kura hijau? Pandanganmu lalu beralih pada murid-murid keluarga Su yang paling ribut tadi. Mereka semua menghindari tatapanmu satu persatu. Tak ada yang berani menatap matamu. Matamu menunjukkan ejekan. Cukup. Kepala keluarga Suhai berbicara dengan suara berat. Dia menatapmu dengan dingin. Keputusan ini sudah final. Tak ada yang boleh membantah. Jika ada yang membantah, akan diusir dari keluarga Su. Dia yakin, dengan tekanan ini, kamu pasti akan setuju. Saya tidak setuju. Wajah Suhai seketika berubah menjadi gelap. Kamu, coba katakan itu sekali lagi. Pada saat yang sama, tekanan kuat dari seorang tingkat jin dan menghantammu. Menghadapi tekanan dahsyat ini, kamu tetap tenang tanpa perubahan ekspresi. Sesaat kemudian, semburan aura yang lebih dahsyat memancar dari tubuhmu. Tekanan itu melanda Suhai seperti badai besar. Suhai langsung terguncang. Darahnya bergolak, dan energinya kacau. Hanya dengan sedikit gerakan, kamu berhasil melukainya parah. Kamu ternyata telah mencapai tingkat Yuan Ying. Dia menelan darah segar di mulutnya dengan paksa. Tatapannya yang dingin terpaku padamu. Kamu berniat memberontak? Menghadapi tatapan Suhai yang penuh amarah, kamu berkata dengan tenang, mulai hari ini, aku keluar dari keluarga Su. Segala urusan keluarga Su tak ada hubungannya denganku. Begitu kata-katamu selesai, kamu merasa tubuhmu menjadi sangat ringan. Di saat itu, suara dingin tiba-tiba terdengar di telingamu. Ding, selamat kepada tuan rumah atas kesucian hati Dao. Hadiah, pedang abadi kuno. Kamu terpaku melihat sistem dalam benakmu. Bajingan, mendengar kata-katamu, kepala keluarga Su menjadi sangat marah. Baiklah, kalau kamu ingin pergi, tinggalkan semua yang telah diberikan keluarga Su padamu. Kamu tiba-tiba tertawa keras. Kepala keluarga Su melihatmu tertawa dan tubuhnya gemetar karena marah. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu lupa sesuatu? Tanpa aku, keluarga Su hanyalah keluarga kecil yang tidak berarti. Begitu ucapanmu selesai, kekuatan puncak Yuan Yingmu meledak sepenuhnya. Tekanan dahsyat itu langsung menundukkan semua orang. Mereka semua memandangmu dengan ketakutan. Kenangan dalam benak mereka mulai muncul perlahan. Keluarga Su dulu hanyalah keluarga kecil yang tidak dikenal di Fengcheng. Sampai kamu menjadi pewaris pedang di Sekte Zixiao, semuanya berubah. Bisa dikatakan, keberhasilan keluarga Su sepenuhnya berkatmu. Suyan, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat lepaskan kami sekarang. Ibu keluarga Su menatapmu dengan dingin dan penuh kebencian. Jika kamu berlutut dan memohon maaf sekarang, masih belum terlambat. Kalau tidak, diam. Sebelum dia selesai bicara, kamu melayangkan satu tamparan. Dasar bajingan kecil, berani-beraninya kamu. Plak, suara tamparan jernih kembali terdengar.
Wajah ibu keluarga itu langsung bengkak seperti kepala babi. Aku pasti akan membunuhmu. Baru saja dia selesai bicara, dia jatuh ke tanah. Di dahinya terdapat lubang berdarah seukuran ibu jari. Ibu, pewaris muda keluarga Su berteriak melihat pemandangan itu. Aku pasti akan membunuhmu. Kamu bahkan tidak meliriknya. Dengan satu tamparan balik, dia terlempar ke dinding. Dia langsung terbenam ke dalam dinding. Merasa tidak bisa melawan tekananmu yang tak terbendung. Suhai juga tertekan hingga berlutut di tanah. Dengan nada datar, kamu berbicara. Aku hanya akan bertanya sekali. Apakah kematian orang tuaku dulu ada hubungannya denganmu? Dulu, ayahku seharusnya menjadi kepala keluarga berikutnya. Namun, ayah dan ibuku tiba-tiba meninggal. Suhai berhasil naik menjadi kepala keluarga. Kalau mengatakan ini semua tidak mencurigakan, aku tidak akan mempercayainya. Wajah Suhai tampak canggung saat menatapmu. Kamu sungguh kurang ajar. Aku menjadi kepala keluarga juga atas persetujuan semua tetua. Kamu memandang rendah Suhai yang berlutut di tanah. Kalau kamu tidak mengakuinya, aku akan mencarinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang melawan. Kamu langsung menekannya dengan satu telapak tangan. Kenangan di benak Suhai muncul di hadapanmu. Informasi tentang ayah dan ibumu pun segera ditemukan. Wajahmu langsung berubah muram seperti air yang mendung. Melihat Suhai yang terus menggeliat di tanah. Ternyata kematian orang tuamu memang ada hubungannya dengannya. Bahkan banyak tetua keluarga juga terlibat. Kamu menoleh ke murid-murid keluarga Su yang terbaring di tanah. Saat ini, mereka semua sudah terpana. Kepala keluarga Su, kamu membunuhnya tanpa sepatah kata pun. Namun, kamu tidak ragu. Jarimu terus bergerak, memanen nyawa mereka. Kakekku adalah leluhur keluarga Su. Jika kamu berani membunuhku. Ucapan murid keluarga Su itu belum selesai. Dalam sekejap, dia terbungkus oleh cahaya pedang. Aku tidak pernah melawanmu. Kumohon, maafkan aku. Jika kamu marah, bunuh saja Sulong. Semua ini adalah perbuatan mereka, bukan aku. Namun, kamu tidak menggubrisnya. Selama bertahun-tahun ekspansi keluarga Su, pertumbuhan kekuasaan besar-besaran disertai dengan pikiran yang bengkok. Merampas wanita desa, membantai seluruh keluarga sering terjadi. Perbuatan mereka benar-benar dapat digambarkan sebagai kejahatan yang membuat manusia dan dewa murka. Dalam sekejap, aroma darah yang kuat memenuhi seluruh aula besar. Liu Ruyan mengerutkan alis indahnya. Ekspresi tidak senang untuk pertama kalinya muncul di wajahnya. Namun, kamu hanya meliriknya dengan dingin sebelum berbalik dan pergi. Tunggu, suara dingin terdengar dari belakangmu. Kamu merasakan aura kuat menyelimuti tubuhmu. Aura ini bahkan lebih kuat daripada milikmu. Yang melepaskan aura ini adalah lelaki tua misterius di belakang Liu Ruyan. Dia ternyata berada di tingkat Huasen. Liu Ruyan memandangmu dengan ekspresi dingin. Setelah kamu selesai menangani urusan keluarga Su, keluarga Liu akan mengirim orang untuk mengambil alih keluarga Su. Setelah itu, tugasmu hanya tinggal di rumah untuk membesarkan anak. Kamu menatap Liu Ruyan dengan kebingungan. Apakah wanita ini sudah kehilangan akal sehat? Dia benar-benar memaksamu menjadi ayah anaknya? Matamu dipenuhi dengan kedinginan saat melihatnya. Kenapa memilihku? Liu Ruyan mengangkat leher putihnya seperti angsa. Dengan ekspresi penuh penghinaan, dia berkata, kamu tidak layak tahu. Kamu berkata dengan suara berat. Kalau aku menolak, mata Liu Ruyan dipenuhi dengan kekejaman dan kebengisan. Maka aku hanya bisa mengurungmu sepenuhnya. Kamu sadar bahwa tubuhmu pasti memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh Liu Ruyan. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Begitu kata-katamu selesai, aura pedang yang menakutkan meledak dari tubuhmu. Dengan satu jari, aura pedangmu melesat, menuju ke arah ahli Huasen itu. Trik murahan, suara pria berjubah hitam terdengar datar. Dengan satu lambaian, sebuah penghalang kuat muncul di sekitarnya. Dengan mudah menahan seranganmu. Jika hanya seperti ini, kamu akan kalah. Pria berjubah hitam itu melayangkan satu telapak tangan. Energi spiritual yang dahsyat mengalir deras ke arahmu seperti gelombang pasang. Ekspresimu tetap tenang, hancur. Aura pedang yang luar biasa langsung membelah telapak tangannya menjadi dua. Pria berjubah hitam itu buru-buru menggunakan energi spiritual untuk bertahan. Namun kali ini, penghalang itu langsung hancur. Dan lelaki tua itu terlempar jauh ke belakang. Dia bangkit dengan mata yang tajam menatapmu. Mengingat kejadian barusan, lelaki tua itu masih merasa ngeri. Jika bukan karena alat spiritual di tangannya yang melindungi, dan mengurangi kekuatan aura pedangmu, hasilnya tidak akan hanya sebatas merobek jubah hitamnya. Hanya berada di tingkat Yuan Ying, tapi memiliki kekuatan setara Huasen. Anak muda, kamu sangat luar biasa. Dengan suara dingin, lelaki tua itu langsung mengeluarkan lonceng dan memasukkan energi spiritual. Dari lonceng itu muncul gelombang keemasan yang menakutkan menyerang ke arahmu. Namun, kamu mengangkat pedang panjang berwarna perak. Dengan sekali ayunan pedang, gelombang energi dahsyat tercipta. Lelaki tua itu kembali terlempar jauh. Kamu memandang pedang Zuxian di tanganmu dengan bingung. Dengan reputasi sebagai pedang terkuat dari era primordial, ditambah dengan energi spiritualmu yang kuat, seharusnya lelaki tua itu langsung mati seketika. Namun, kamu bisa merasakan dia hanya terluka parah. Pengingat, pedang Zuxian yang dimiliki oleh tuan rumah memiliki pembatas.
Tuan rumah harus menyatu dengan pedang itu sendiri untuk mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Lelaki tua itu bangkit dari puing-puing batu yang tak terhitung jumlahnya. Tatapannya penuh dengan ketakutan saat melihatmu. Di sisi lain, Liu Ruyan juga mulai gemetar karena kegembiraan. Kekuatanmu begitu luar biasa. Jika bakat ini bisa digunakan untuk anaknya, maka dinasti Xia Raya akan menjadi milik mereka sepenuhnya. Dengan pikirannya yang cepat, Liu Ruyan segera berteriak, "Jangan buang waktu lagi. Segera bertindak." Pria tua berjubah hitam menarik napas dalam-dalam. Dia langsung mengeluarkan pil terlarang dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Dalam sekejap, kekuatannya melonjak. Dari tingkat pertengahan Huasen, dia mencapai puncak Huasen. "Anak muda, kamu memang sangat kuat. Tapi sekarang, kamu tidak punya peluang untuk menang. Kamu tidak tertarik berbicara lebih banyak dengan lelaki tua itu. Langsung saja kamu mengalirkan energi spiritual ke pedang panjang di tanganmu." Sekejap, ribuan bayangan pedang muncul di sekitarmu. Ini adalah teknik rahasia sekte pedang Shen Xiao. Kembalinya 1000 pedang. Melihat fenomena yang muncul di sekitarmu, wajah pria tua berjubah hitam berubah drastis. Dia segera mengguncangkan lonceng emas di tangannya. Aura spiritual hitam pekat seperti tinta menyebar dari tubuh lelaki tua itu. Dalam hitungan detik, setengah ruang aula besar itu sudah dipenuhi oleh aura hitam tersebut. Dari aura itu, muncul sosok-sosok hitam, seperti bayangan manusia yang keluar dari tubuh mereka. Bayangan-bayangan ini memandangmu seperti anjing yang melihat makanan. Mereka menyerangmu dengan kegilaan. "Hancur," kamu berkata dengan tegas. Aura pedang putih yang mengelilingimu, dalam sekejap menghancurkan segalanya di depanmu. Ketika semuanya kembali tenang, area tempat pria tua berjubah hitam itu berada telah menjadi puing-puing. Di tempat itu hanya tersisa lonceng emas dan cincin penyimpanan. Kamu langsung mengambil semua warisan dari pihak lawan, lalu menoleh ke arah Liu Ruyan yang wajahnya pucat pasi di kejauhan. Liu Ruyan hanya merasakan kulit kepalanya merinding. Melihatmu yang perlahan mendekat, wajah Liu Ruyan semakin pucat. Kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Su akan dihancurkan tanpa tempat penguburan." Matamu menyipit, aura yang mengerikan langsung menyelimuti Liu Ruyan. Liu Ruyan hanya merasa kesulitan bernapas. "Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Di perutku adalah seorang pangeran, calon penguasa dinasti Xia Raya. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Liu pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu pasti akan..." Sebelum Liu Ruyan selesai berbicara, kepalanya langsung meledak seperti semangka. "Diam. Kamu melirik mayat tanpa kepala di tanah, lalu berbalik pergi." Begitu sampai di luar aula besar, kamu langsung berhadapan dengan puluhan tetua keluarga Su. Melihatmu, mereka langsung menginterogasimu. Kamu tidak berkata apa-apa dan langsung bertindak. Semua tetua yang pernah membunuh orang tuamu langsung dihancurkan. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya menyerang para tetua. Baru saja kamu mengungkapkan kebenaran, tetapi mereka masih berani menuduhmu. Maka mereka semua harus mati. Aura pedang yang mengerikan langsung meluap. Di tempat itu hanya tersisa cincin-cincin penyimpanan. Setelah mengambil semua cincin penyimpanan itu, kamu langsung menghilang dari tempat itu. Tidak lama kemudian, kamu tiba di bukit belakang keluarga Su yang dilindungi oleh penghalang. Kamu menunjuk penghalang itu dengan satu jari. Dalam sekejap, terdengar suara retakan pada penghalang tersebut. Kamu langsung melangkah masuk ke dalam tebing yang diselimuti aura spiritual. Tampaknya kamu sudah mengetahui segalanya, ya? Saat mencapai puncak tebing, sosok seorang lelaki tua yang membelakangi muncul di hadapanmu. Orang itu adalah leluhur keluarga Su, yang juga merupakan kakekmu. Terkait kematian orang tuamu, dirimu sebelumnya selalu menyimpan keraguan. Namun, yang benar-benar memengaruhi dirimu, adalah sosok kakek ini. Karena kepercayaan mutlak kepadanya, dirimu sebelumnya tidak pernah menyelidiki kebenaran sepenuhnya. Namun, dialah dalang di balik kematian orang tuamu. Jadi, apa keputusanmu sekarang? Lelaki tua itu perlahan berbalik dan menatapmu dengan tajam. Dendam harus dibalas, keluhan harus diungkapkan. Kamu langsung mengayunkan pedang Zuxian. Sejak saat itu, keluarga Su menjadi masa lalu. Di sebuah penginapan tertentu, kamu terbangun dari meditasi. "Selamat, tuan rumah, telah memperoleh teknik pedang Jiu Xiao." Ternyata itu adalah seni ilahi. Karena itu adalah seni ilahi, tentunya akan sulit dipahami. Dalam waktu singkat, sulit mendapatkan hasilnya. Kamu bangkit dan membuka jendela. Sebuah kediaman besar muncul di depan matamu. Jika ingin mencabut rumput, harus mencabut sampai ke akarnya. "Keluarga Liu, aku datang." Langit mulai sedikit terang. Keluarga Liu membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut tamu. Siapapun, tanpa memandang status. Setelah diizinkan, dapat memasuki kediaman Liu. Seluruh kediaman Liu dipenuhi dengan dekorasi meriah, seperti akan mengadakan pesta besar. Pada saat itu, kamu muncul di depan kediaman Liu. Pengawal di sisi melihat auramu yang berbeda dari orang biasa. Ragu-ragu mendekat dan bertanya, "Bolehkah kami tahu nama Anda dan asal Anda?" Kamu melirik pengawal itu dan berkata, "Sekolah King Yun. Jadi Anda adalah seorang kultivator. Maaf atas ketidaksopanan kami. Tuan kami telah menyiapkan pesta di halaman belakang. Anda dapat menuju ke sana." Dengan dipandu oleh pengawal itu, kamu segera tiba di halaman dalam keluarga Liu.
Kamu sudah siap untuk membantai semuanya. Tetapi melihat keadaan keluarga Liu, tampaknya mereka belum mengetahui kematian Liu Ruyan. Mereka masih sibuk mempersiapkan pernikahan. Kamu sedikit terkejut. Apakah kediaman Liu sebesar ini tidak memiliki aula penjaga roh? Namun, kamu tidak terlalu memikirkannya. Jika mereka ingin mengadakan pesta besar, maka kamu akan mengabulkan keinginan mereka. Kedatanganmu juga menarik perhatian banyak kultivator. Segera, seorang pemuda berjalan menuju tempatmu. Saya Yevan, murid dari Gunung Lingsu. Kamu mengangguk ringan. Kamu sebenarnya tidak berniat berbicara dengan Yevan. Namun, Yevan terus berbicara hal-hal yang tidak penting di sisimu. Sobat kultivator, kamu tiba-tiba memotong pembicaraan Yevan. Aku ada urusan. Aku harus pergi dulu. Setelah berkata demikian, kamu langsung menghilang dari tempat itu. Melihat ini, mata Yevan menunjukkan sedikit kekecewaan. Orang dengan keberuntungan sebesar ini. Sayang sekali aku tidak bisa menjalin hubungan dengannya. Yevan menguasai seni unik, yang memungkinkannya melihat keberuntungan lemah orang lain. Namun, aura keberuntungan di sekitarmu adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Hal ini membuatnya ingin menjalin hubungan denganmu. Sayangnya, niat baiknya gagal. Seiring berjalannya waktu, semua persiapan pesta besar keluarga Liu akhirnya selesai. Dan mengenai pasangan pernikahan, segera tersebar melalui pernyataan kepala keluarga Liu. Mereka adalah Liu Ruyan dari keluarga Liu, dan kamu dari keluarga Su di kota Feng. Begitu namamu disebut, orang-orang langsung menunjukkan ekspresi kagum dan hormat. Keramaian pun semakin memanas. Di tengah-tengah keramaian tersebut, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari langit. Seekor burung suan biru perlahan mendarat. Itu adalah burung spiritual dari dinasti Xia Raya. Ketika melihat dua orang di punggung burung itu, semua orang tertegun. Di sebelah kanan ada seorang wanita berkultivasi tingkat jindan yang mengenakan pakaian hijau. Dan di sebelahnya adalah seorang komandan muda berpakaian baju zirah perak. Dari auranya, terlihat dia telah mencapai tingkat Yuan Ying. Semua orang terkejut dan takjub melihat ini. Harus diketahui bahwa kota Feng belum pernah melahirkan kultivator Yuan Ying selama ratusan tahun. Siapakah Anda berdua? Kepala keluarga Liu segera maju untuk menyambut mereka. Wanita berbaju hijau itu tersenyum tipis. Saya King Zhu, datang atas nama Putri Mahkota untuk mengirimkan hadiah. Sebenarnya, Putri Mahkota sendiri yang seharusnya datang. Tetapi kebetulan sekali, Putri Mahkota baru saja diketahui sedang mengandung. Sehingga tidak bisa bepergian. Kepala keluarga Liu terbelalak. Harus diketahui bahwa Putri Mahkota adalah putri sulungnya. Kalau dipikir-pikir, ini cukup dramatis. Putri sulungnya menjadi Putri Mahkota. Sementara putri keduanya, Liu Ruyan, entah bagaimana, juga berhubungan dengan Kaisar. Putri Mahkota berasal dari keluarga Liu. Jika suatu hari pangeran naik tahta, dia akan menjadi permaisuri. Memikirkan hal ini, wajah kepala keluarga Liu menjadi sangat antusias. Dia segera menyambut kedua tamu itu masuk. Sambil mengatur tempat duduk untuk para tamu, dia juga segera memerintahkan seseorang untuk mengirim pesan kepada Liu Ruyan. Memintanya segera kembali. Bagaimana mungkin peristiwa besar seperti ini ditunda? Sementara itu, kamu muncul di halaman belakang keluarga Liu. Matamu yang gelap bersinar dengan cahaya spiritual. Terus mencari aura aneh yang ada di udara. Kamu mulai berjalan-jalan di sekitar keluarga Liu, menunggu saat puncak pesta untuk melancarkan serangan. Namun, saat berjalan-jalan, kamu menemukan banyak aura yinsa dan tangisan roh di halaman belakang keluarga Liu. Aura tersebut bahkan membawa gelombang darah yang sangat kental. Dan dalam situasi seperti ini, biasanya hanya terlihat pada seorang kultivator iblis. Ini hanya bisa berarti bahwa keluarga Liu memiliki seseorang dari sekte iblis. Menarik. Tahu bahwa aku datang untuk memusnahkan keluargamu. Kalian bahkan sudah menyiapkan alasan untukku. Sungguh sangat merepotkan kalian. Kultivator iblis kejam dan haus darah. Semua orang harus membasmi mereka. Sebelumnya aku masih berpikir, hari ini banyak orang yang datang. Jika membunuh semuanya, mungkin itu tidak baik. Tapi sekarang tampaknya aku tidak perlu menutupi apapun. Mengikuti jejak aura yang menyebar di udara, kamu dengan cepat menemukan titik terkuatnya. Ternyata itu berada di bawah sebuah batu buatan di halaman belakang keluarga Liu. Kamu membentuk segel tangan, dan menggunakan teknik melintas bumi untuk menghilang dari tempat itu. Setelah melewati lapisan demi lapisan penghalang, kamu dengan cepat mencapai sebuah gua bawah tanah yang luas. Di sini, aura iblis yang sangat pekat hampir menjadi nyata. Kamu memobilisasi aura spiritual untuk melindungi tubuhmu dari korosi aura iblis. Setelah itu, kamu mulai menyelidiki sekeliling. Di kedua sisi gua bawah tanah ini, terdapat kandang-kandang besar yang terbuat dari besi dingin. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk hidup di dalamnya. Kamu melangkah lebih dalam ke dalam gua. Setelah mencari beberapa saat, sebuah aura lemah muncul dalam persepsimu. Tiba-tiba, gelombang aneh muncul dari dalam tubuhmu. Mungkinkah ada sesuatu di depan yang menarik perhatianmu? Kamu dilahirkan dengan tulang pedang. Apapun yang dapat menarik perhatianmu pastinya bukan benda biasa. Kamu segera mempercepat langkahmu, bergerak ke arah yang dipandu oleh tulang pedangmu. Tidak lama kemudian, sebuah pemandangan mengejutkan muncul di depan matamu. Sinar darah yang sangat pekat terlihat di depan matamu. Sebuah kolam darah besar terbentang di hadapanmu. Di tengah kolam darah itu,
Tergantung seorang gadis muda yang terbelenggu rantai di udara. Mendekati gadis itu, kamu merasakan tulang pedang dalam tubuhmu bergetar semakin kuat. Kamu segera mengayunkan pedang Zuxian. Dalam sekejap, kandang besi itu hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, kamu dengan sigap menangkap gadis yang jatuh. Saat mendekati gadis itu, kamu merasa pikiranmu tiba-tiba menjadi sangat jernih. Teknik kultivasi yang kamu pelajari selama ini, tiba-tiba mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Ini adalah tubuh spiritual Yuan Ling. Melihat gadis yang lemah dengan mata tertutup rapat, dan wajahnya yang pucat di pelukanmu, kamu berseru tanpa sadar. Tubuh ini adalah jenis fisik yang sangat langka, mampu memancarkan aura Dao yang unik. Ketika seseorang berkultivasi di sekitar tubuh spiritual Yuan Ling, mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang jalan kultivasi secara signifikan. Selain itu, kecepatan kultivasi energi spiritual mereka juga meningkat. Tubuh ini bisa dianggap sebagai fisik pendukung yang sangat kuat. Jika keberadaannya ditemukan di sekte manapun, pastilah akan memicu persaingan yang sengit. Jika dia dikurung di sini, seharusnya ada seseorang di sekitar sini. Berpikir demikian, kamu segera mengarahkan energi spiritualmu ke dalam darah di kolam itu. Benar saja, setelah menyelam sedalam 400 meter, kamu merasakan aura iblis yang sangat pekat. Mati kau, energi spiritual yang kuat berubah menjadi pedang tajam, dan langsung meluncur menuju kultivator iblis itu. Kultivator iblis yang bersembunyi di dasar kolam darah.